sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to share with you a lesson about abiding in Christ. Halo, dengan saya Bapak Pendeta Dave, dan hari ini saya rindu berbagi satu pelajaran tentang bagaimana kita tinggal berdiam di dalam Kristus. We all want to find a place where we are protected and cared for. Kita semua tentunya menginginkan suatu tempat di mana kita betul-betul terlindungi dan di situ kita betul-betul diperhatikan. And when I was a child, I had a special place where I could hide and no one could find me. Ketika beliau masih anak kecil, beliau ada satu tempat persembunyian, di mana di tempat itu beliau bersembunyi dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukan beliau. And we can have this special place in Christ Jesus. Dan kita bisa punya tempat yang spesial dan istimewa seperti itu, saudaraku, di dalam Kristus. The Bible talks about doing things in secret and having a secret place. Di dalam Alkitab ada berbicara tentang melakukan sesuatu di tempat tersembunyi dan kita berada di tempat yang tersembunyi atau rahasia itu. So what is the special place in God? Jadi saudaraku, tempat yang spesial atau tempat istimewa itu di dalam Kristus, seperti apakah tempat itu? I'd like us to turn to Psalm 91 and read verse 1. Mari kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 1. Firman Tuhan berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudaraku, di dalam bahasa Inggris agak sedikit berbeda. Di dalam bahasa Inggris dia tertulis seperti ini. Orang yang tinggal di tempat persembunyian dari yang maha tinggi akan berdiam di bawah naungan yang maha kuasa. Okay, this special place is under his shadow. Saudaraku, tempat yang spesial dan yang istimewa ini yaitu kita berada di bawah naungannya, naungan Allah. In verse 4, we find that God will cover us with his feathers and we can trust him under his wings. Dan kalau kita lihat di dalam ayat yang keempat, Mazmur 91 ini dikatakan bahwa kita akan terlindung ya di bawah sayapnya Tuhan. Engkau akan berlindung dan dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Yeah, we find in Psalm 17 verse 8 that he will hide us under the shadow of his wings. Dan kalau kita juga melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, di situ bagaimana Allah menyembunyikan kita di dalam naungan sayapnya. And in Psalm 27 verse 5, we find that we can hide in the secret of his tabernacle. Kita juga bisa lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 5, bagaimana kita bisa menyembunyikan diri kita di dalam persembunyian di kemahnya, di tabernakelnya Allah. So this special place is under his shadow, under his wings and feathers. Jadi saudaraku, tempat yang spesial ini, tempat kita mengadakan, tempat di mana kita bisa bersembunyi itu, yaitu di bawah naungannya. Di bawah naungan Allah, di bawah kepak Allah, di bawah sayapnya Allah. This special place is in his tabernacle. It's actually in Jesus.
Dan saudaraku, tempat yang spesial ini sebenarnya di dalam tabernakel atau di dalam kemahnya, yaitu di dalam Kristus. Let's go to the Old Testament for a minute and look at the tabernacle of the wilderness that Moses built. Saudara, mari kita sejenak kita pergi dulu ke perjanjian lama, dan mari kita melihat tabernakel atau kemah suci yang dibangun oleh Musa pada waktu mereka berada di padang gurun. Moses was to build a building that would be called the holy place and the most holy place. Musa diperintahkan untuk membangun suatu bangunan yang disebut dengan ruang kudus dan ruang maha kudus. And it was covered with 4 different coverings to protect it. Dan ruangan ini ditutupi dengan 4 tudung atau 4 jenis tutup atau 4 jenis tudung. The top cover was made of badger skins, and they were not any special color. Nah, tutup yang paling atas, tudung yang paling atas itu terbuat dari kulit lumba-lumba dengan tidak ada warna yang spesial di dalamnya. Warnanya biasa-biasa. And this reminds us of Jesus. The Bible says there was nothing special about him that we would be drawn to him. Ini mengingatkan kita kepada Yesus bahwa Yesus itu tidak ada sesuatu yang spesial yang membuat orang tertarik kepadanya. And the second covering under this was ram skins, but it was dyed red, speaking of the blood of Jesus. Dan tudung kedua di bawah dari tudung yang pertama tadi itu terbuat dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, yang berbicara tentang darah Yesus. And then there was a covering underneath this that was of goat's hair, and it also speaks of Jesus. Nah, tudung yang ketiga di bawahnya ini, tudung ketiga ini adalah dari buluh kambing yang juga menggambarkan tentang Yesus. Because Jesus was our scapegoat and he was our substitute for our sin. Karena Yesus adalah sebagai kambing hitam. Dia dikambing hitamkan ya saudaraku. Dan Yesus adalah korban yang menggantikan kita untuk menghapus dosa kita. And the fourth covering underneath all of these was fine white linen. Dan tudung yang keempat di bawah semua tudung-tudung yang tadi saudaraku, ada di situ kain lenan putih yang halus. And this curtain had cherubim sewn into it. Nah, tirai dari kain lenan halus ini, di dalamnya ada tenunan berupa kerup-kerup atau malaikat-malaikat yang ditenun di kain ini. And they used blue color, purple color, and red color. Dan mempergunakan warna ungu tua, ungu muda, dan warna merah tua. And this was the one that could be seen from inside the tabernacle. Nah, tirai ini adalah yang bisa terlihat dari dalam kemah suci tabernakel itu. So when God looked down on the tabernacle, the first thing he saw was the covering that represented Jesus. Nah, jadi hal pertama yang dilihat Allah dari tabernakel ini adalah si kain lenan putih halus ini yang melambangkan, merepresentasikan Yesus. Then he saw the red one, which reminded him of the blood of Jesus. Dan kedua yang akan dilihat adalah kain yang berwarna merah tadi ya, tudung yang berwarna merah tadi yang melambangkan darah Yesus. And the third covering was reminding God that Jesus had taken away our sin. Dan tudung yang ketiga mengingatkan bagaimana Yesus telah mengambil ya menghapuskan segala dosa-dosa kita. And the fourth covering was righteousness. Dan tudung yang keempat berbicara tentang kebenaran. So when the priests were in the building and they looked up, what did they see? Jadi saudaraku, jikalau si imam ini berada di dalam ruang tersebut dan mereka melihat menengadah ke atas, apa yang mereka lihat di sana? Everything in this room was covered with gold. It would have been very beautiful. Segala sesuatu yang ada di dalam ruangan ini, saudaraku, semuanya itu dilapisi atau disalut dengan emas, ya emas murni, dan semuanya terlihat sangat indah. And above them was this white curtain that had angels sewn into it. Dan di atas mereka itu ada kain lenan ya, tabir ya, atau tirai dari kain lenan, dan di kain lenan itu ada ditenun malaikat-malaikat, kerup-kerup. So when the priests came into this holy place, they were surrounded by gold, speaking of heaven, and they were looking up at pictures of the angels.
Jadi ketika para imam ini memasuki ruang kudus ini, mereka dikelilingi dengan emas ya, dan itu menggambarkan surga. Dan juga ketika mereka menengadah ke atas, di situ ada malaikat-malaikat yang menudungi mereka. And so the pictures were of the angels flying and their wings and their feathers. Di situ ada gambaran bagaimana para malaikat-malaikat yang sementara terbang, yang mengembangkan sayap dan bulu-bulu mereka. So is this maybe the secret place of God? Saudaraku, apakah mungkin ini yang dimaksud dengan tempat rahasia, tempat persembunyian dari yang maha tinggi, dari Allah? This was in God's presence. Ini adalah hadirat Allah. It was under the pictures of the angels. Berada di bawah gambaran malaikat-malaikat. So it was under the feathers and under the wings. Berada di bawah kepakan sayap malaikat-malaikat yang berterbangan itu. It was in his tabernacle, in God's presence. Berada di bawah tabernakel kemah suci yang melambangkan hadirat Allah. It was a place where the priests could be close to God. Ini adalah tempat di mana para imam bisa berada dekat dengan Allah. So why this room? What is so special? Saudara, kalau begitu mengapa tempat ini, mengapa ruangan ini begitu istimewa, begitu spesial? This was a place that was hidden from the world. Karena tempat ini adalah tempat yang tersembunyi dari dunia. It was a place that was used for worship unto God. Suatu tempat yang dipakai untuk menyembah, beribadah kepada Allah. Nothing of the world could touch the priests that were there. Tidak ada satupun yang dunia ini dapat lakukan, menyentuh atau menjamah ya, atau mengapa-apakan si imam kalau dia berada di dalam ruangan ini. Everything that happened there was unto God. Segala sesuatu yang terjadi di dalam ruangan ini adalah diperuntukkan bagi Allah. It reminds me of the early church in Acts chapter 13. Mengingatkan saya kepada gereja mula-mula yang tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-13. It says that the leaders were to gather together and they were ministering unto the Lord. Di situ dikatakan bagaimana para pemimpin gereja pada waktu itu berkumpul bersama-sama dan mereka beribadah dan menyembah Tuhan. But let's look at this room for a moment. Mari kita lihat ruangan ini sejenak. There were 3 pieces of furniture in this room. Saudaraku, di dalam ruang kudus ini ada 3 perabot. There was the lampstand that had 7 oil lamps on it. Di situ ada kandil ya, atau kaki dian atau pelita yang memiliki 7 buah lampu minyak di situ. And this gave light to the room. Nah, lewat kandil atau kaki dian ini menerangi ruangan tersebut. And this represents to us the word of God, the truth, the light of God to us. Dan kandil atau kaki dian atau pelita ini berbicara tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang terang firman Allah. The second thing was the table that held the showbread. Dan yang kedua adalah meja roti sajian, meja di mana roti-roti disajikan di atasnya ya. There were 12 loaves on that table representing each tribe of Israel. Di meja ini ada tersaji 12 potong roti yang melambangkan ke-12 suku Israel. There was also frankincense on this table. Nah, di meja ini juga ada disajikan juga di situ kemenyan tulen yang harum baunya. And this speaks that this is a place where we can have fellowship with Jesus. Nah, hal ini meja roti sajian ini berbicara tentang bagaimana kita bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. We eat of the word of God. Bagaimana kita makan secara rohani dari firman Tuhan. And we can be filled with the word of God as we sit in the light of the truth. Dan kita bisa dipenuhi dengan firman Tuhan di saat kita duduk atau merenungkan ya kebenaran firman Tuhan itu. And then there was the altar of incense. Nah, di situ juga ada perabot yang ketiga, itu perabot atau yang disebut dengan mezbah pembakaran ukupan. And on this altar, very special incense was burned unto the Lord. Nah, di atas mezbah ini ada ukupan atau kemenyan atau dupa yang sangat-sangat spesial, yang khusus ya, dibakar bagi Tuhan. And that altar represents our prayer and our praise unto God.
Nah, mezbah pembakaran ukupan ini melambangkan doa-doa kita dan puji-pujian kita kepada Tuhan. We actually see this altar again in the book of Revelation, chapter 8. Nah, sesungguhnya mezbah ini kita bisa lihat juga bukan hanya di Perjanjian Lama, tetapi di dalam Wahyu pasal yang ke-8. It says there that incense was burned along, and the smoke went up with the prayers of the saints before God. Di dalam Wahyu 8 dikatakan bagaimana ada dupa atau kemenyan yang dibakar dan kemenyan tersebut baunya yang harum naik ke hadapan takhta Allah yang berbicara tentang doa-doa dari orang-orang kudusnya Tuhan. And all of this furniture and the walls of this room were covered with pure gold. Saudaraku, semua perabotan ini dan gedung yang ada atau ruang yang ada ya semuanya itu dilapis atau disalut dengan emas murni. And that gold represents God and heaven. Nah, dan emas yang murni ini melambangkan Allah dan juga melambangkan sorga. So this was the room of serving unto God. Jadi saudaraku, ruangan ini adalah ruangan pelayanan ya, ruangan untuk melayani Tuhan. We are to be a testimony and filled with God's truth. Saudara, kita harus menjadi kesaksian dengan kita dipenuhi oleh kebenaran firman-Nya. And that helps us to see what we are doing and to be able to worship. Dengan demikian kita bisa melihat, saudaraku, apa yang kita lakukan dan memampukan kita untuk menyembah Tuhan. And we also fellowship with Jesus and with the body of Christ. Dan juga kita bersekutu dengan Yesus Kristus dan kita bersekutu juga dengan tubuh Kristus sesama orang percaya. And we worship God our Father with our prayer and our praise. Dan kita menyembah Allah Bapa kita lewat doa dan pujian kita. All of this is done in this place called the Holy Place. Nah, semua hal ini dilakukan atau dikerjakan di ruang yang disebut ruang kudus dalam bait Allah ya, kemah suci. And it's hidden from the world. Dan semuanya ini tersembunyi dari dunia. This is the place where we can come close to God. Tempat ini adalah tempat di mana kita bisa datang mendekat kepada Tuhan. And it's like it says in Psalm 91 verse 1, this is a place to dwell. Dan seperti yang kita sudah baca tadi, Mazmur 91 adalah tempat di mana kita tinggal berdiam di dalamnya, saudara. It's a place of receiving from the Lord. Tempat di mana kita menerima dari Tuhan. It's a place of quietness and of worship. Suatu tempat yang tenang dan tempat untuk menyembah. I think it is what Psalm 91 verse 1 was saying. Saya pikir inilah yang dimaksud atau yang dibicarakan oleh Mazmur 91 ayat 1 yang kita baca awal tadi. If we abide in the secret place of God, under his shadow, under his feathers, we are close to him. Saudaraku, jika kita tinggal berdiam di dalam lindungannya, di bawah naungan sayapnya, kita dekat dengan Allah. Now, what does that mean for us today? Jadi kalau begitu, saudara, apa maksud semuanya ini untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini? We do not have a tabernacle that we can go into. Saudara, kita tidak punya tabernakel atau kemah suci ya, seperti zamannya Musa di mana kita bisa pergi ke tempat itu. So this is more of a spiritual walk with God. Jadi ini lebih berbicara tentang perjalanan rohani kita dengan Tuhan. It's so that we get our minds and our will and our emotions centered upon Jesus. Yaitu bagaimana kita membawa pikiran kita, kehendak kita, emosi kita berpusat kepada Kristus Yesus. Because like my house, this is where I live. Sama seperti saudara, rumah saya adalah tempat saya tinggal. This is where I eat and I sleep, I rest. Di rumah inilah saya tinggal, saya tidur, saya makan, saya beristirahat karena rumah saya. This is where I have fellowship with my family and with guests. Di rumah inilah saya punya persekutuan dengan keluarga saya, juga punya hubungan dengan mereka dan bahkan dengan para tamu saya. And I am protected from the rain and the heat and the cold from outside. Di rumah saya terlindungi dari panas teriknya matahari, dari hujan yang di luar ya, cuaca di luar saya. So as long as I stay in my house, I have a wonderful place.
Jadi selama saya tinggal berdiam di dalam rumah saya sendiri, saya ada di tempat yang luar biasa buat saya. Do we have the same time like this with the Lord Jesus? Saudaraku, pertanyaannya, apakah kita memiliki hal yang sama, suasana yang sama seperti itu di saat kita tinggal berdiam dengan Yesus? Is there time in your life to enter into prayer and worship and fellowship in the Word? Saudaraku, adakah waktu di dalam hidupmu di mana engkau mempersembahkan waktumu untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan? Around us, there is a very bad world. Saudaraku, di sekeliling kita, kita menghadapi dunia yang semakin buruk, saudaraku. There's sickness and troubles and hurts. Sakit penyakit, masalah, kesusahan, kesakitan ada di sekitar kita. There's storms that come into our lives. Ada badai hidup yang datang menimpa hidup kita. And sometimes we can get very upset in our hearts and in our minds. Dan terkadang kita menjadi sangat kesal, baik di hati maupun di pikiran kita, saudara. We need to learn how to dwell or abide in Jesus Christ. Maka kita perlu belajar bagaimana kita tinggal berdiam di dalam Kristus. We need a time in our lives where we can get quiet and away so we can meet Jesus. Betapa perlunya kita menyediakan waktu khusus kita, khusus dengan kita bersekutu hanya dengan kita dan Tuhan kita. The priesthood could go into this room called the holy place. Para imam mereka bisa masuk ke ruang ini, yaitu ruang kudus dalam kemah suci, ya. Do we have a place where we can go and just spend time with Jesus? Saudaraku, adakah kita tempat yang kita sediakan di mana tempat itu hanya kita dengan Tuhan, kita menghabiskan waktu kita dengan Tuhan? You know, this is a place where we dwell and we find a rest and peace. Inilah, saudaraku, tempat di mana kita bisa tinggal berdiam dan kita menemukan damai sejahtera yang sejati itu. Now, the troubles and trials don't always go away. Saudaraku, permasalahan dan cobaan hidup tidak langsung hilang begitu saja, saudaraku. But as long as we know this secret place with God, we can get through our problems. Tetapi selama kita mengetahui dan kita punya tempat khusus yang rahasia ini dengan Tuhan, saudaraku, kita bisa melampaui segala masalah dan kesulitan hidup kita. In Matthew chapter 6, verse 6, it says, when you pray, go to your room and shut the door and pray to your Father in secret. Saudara, Matius 6 ayat 6, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Psalm 31:20 says, God will hide us in the secret place of his presence. Mazmur 31 ayat 20 dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia ayat yang ke-21, saudara, berkata demikian. Engkau menyembunyikan mereka di dalam naungan wajahmu terhadap persekongkolan orang-orang. This is the place where the devil cannot come and bother us. Ini adalah suatu tempat di mana iblis tidak bisa datang memasukinya dan mengganggu kita, saudaraku. I remember going to the funeral of a girl who was 16 years old. Saya ingat bagaimana saya mengikuti suatu ibadah pemakaman seorang gadis muda yang baru berumur 16 tahun. And the mother stood beside that grave and she was crying. Dan ibu dari gadis ini berdiri di samping mayat anaknya dan ibu ini menangis. But she was also smiling. Tetapi di saat yang sama dia juga tersenyum, ya, ibu ini. She had her hands in the air. Tangannya terangkat menengadah ke atas. And she said, that one is safe with Jesus. Dan si ibu ini berkata, anak saya ini sekarang dia aman, selamat bersama dengan Tuhan Yesus. Oh, did she miss her daughter? Yes, very much. Oh, apakah ibu ini merindukan, kangen dengan anaknya? Oh, tentu saja amat sangat merindukan. But the devil could not take away her peace and her joy in Jesus. Tetapi iblis tidak mungkin mengambil atau merebut sukacita dan damai sejahtera yang ibu ini miliki bersama dengan Yesus. I think she had learned where a special place was in Jesus. Saya pikir ibu ini sudah belajar seperti apakah tempat persembunyian atau tempat yang rahasia itu bersama dengan Yesus.
Romans 12:2 tells us something special. Let's read it. Mari kita baca sesuatu yang spesial, yang istimewa, yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata demikian, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Do not go along with the world, but be changed by Jesus. Saudaraku, jangan jadi mirip, serupa, sama ya dengan dunia ini, tetapi berubahlah seperti Kristus. You remember the coverings that were over the holy place? Saudara masih ingat ya tudung-tudung ya yang kita sudah bahas tadi yang menutupi ruang kudus dalam kemah suci. When we enter that special place, we are under Jesus. Sudah di saat kita memasuki ruangan yang suci ini, yang spesial ini, kita berada di bawah perlindungan yang spesial dari Tuhan Yesus. We are also under his blood. Tetapi kita juga berada di bawah darahnya, darah Yesus. And we are under his righteousness. Dan juga kita berada di bawah kebenarannya, kebenaran Kristus. So we are under the salvation of Jesus. Jadi saudaraku, kita berada di bawah keselamatan Yesus. And if you don't know Jesus, you can receive him right now. Tetapi saudaraku, jika Anda belum kenal Yesus, engkau bisa menerima dia, mengenal dia hari ini, saat ini juga. You can call for him to come into your heart and forgive your sins and learn how to walk with him. Saudara bisa berseru dari kedalaman hatimu, berserulah kepada nama Yesus, terimalah pengampunan yang daripadanya. Because we need to learn where this secret place is of Jesus. Karena kita, saudaraku, perlu belajar di manakah dan seperti apakah tempat khusus, tempat persembunyian ini di dalam Yesus. Where it's a place where we can receive his word, his fellowship, his anointing. Di mana suatu tempat di mana kita bisa menerima firman-Nya, kita bisa bersekutu dengannya dan menerima pengurapannya. And here no one else can touch us or cause us problems. Dan di tempat ini tidak ada seorang pun yang mengapa-apakan kita, mencelakakan kita, membuat kita dalam masalah. Tidak ada seorang pun yang dapat melakukannya pada kita. In Philippians 4:7 we read that the peace of God will keep our hearts and our minds. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 7, di situ bagaimana damai sejahtera Allah yang akan memelihara hati dan pikiran kita. So I just challenge you to find a place that you can where you can spend time to worship and praise Jesus. Jadi saudaraku, saya rindu memberi satu tantangan bagi Anda. Carilah suatu tempat, berbicara tempat yang rohani ya saudaraku. Di mana Anda bisa menghabiskan waktumu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Find a place where you can read the word and you can seek the Lord. Carilah suatu tempat, berbicara tempat yang rohani, sudah di mana Anda bisa sungguh-sungguh belajar membaca firman Tuhan dan mencari Tuhan. It may be sitting at your table or even sitting on your bed. Mungkin di saat Anda duduk dengan membaca, mungkin di saat Anda duduk di tempat duduk yang ada mejanya, atau di saat Anda berada di ruang tidurmu. Maybe it's under a tree in the yard. Atau mungkin Anda duduk di bawah pohon, di satu tempat, di suatu taman yang ada pohonnya, Anda duduk di situ. But you need to find a place where you can reach out and touch God. Tetapi Anda perlu mencari suatu tempat di mana di tempat tersebut Anda bisa menjangkau dan mencari Tuhan. Because the Bible tells us, find that secret place where we can live under the protection of God. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan memberikan suatu saran yang luar biasa bagaimana kita perlu mencari tempat yang seperti itu supaya kita bisa mendapatkan perlindungan yang langsung dari Tuhan. So the Lord bless you and find that special place in Jesus. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian dan temukanlah tempat yang khusus dan yang istimewa itu di dalam Kristus. May God bless you today. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian sepanjang hari ini. Sekarang waktunya menyembahnya di dalam roh dan kebenarannya.
Father